Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naura Syifa Rasmani, mahasiswa Teknik Lingkungan di Universitas Pelita Bangsa tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan sharing mengenai aplikasi penerapan ilmu biologi di bidang teknik lingkungan dengan judul Pemanfaatan limbah buah kulit jeruk dalam pembuatan Badan Pusat ekoenzim. Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Bantar Gebang. Hadir sebagai tempat penampungan limbah ibu kota. Tempat ini begitu disesaki banyak sampah. Terdiri dari jutaan ton yang menjulang hingga puluhan meter. Bau menyengat dan segerombolan lalat menjadi penghuni setia di atasnya. Dan inilah Bantar Gebang, sebuah gunung sampah tertinggi dan terbesar di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa dari kegiatan manusia ataupun alam yang berbentuk padatan. Dan sampah spesifik adalah sampah yang memiliki sifat, konsentrasi, volume yang memerlukan penanganan khusus. Dalam setiap kegiatan manusia, sampah adalah hasil samping yang pasti dihasilkan dalam setiap kegiatan, baik itu oleh manusia ataupun oleh lingkungan. Sampah sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari lingkungan ataupun dari makhluk hidup. Sampah organik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada sampah organik basah dan sampah organik kering. Untuk sampah organik basah, contohnya sisa-sisa sayuran ataupun segala jenis sampah organik yang memiliki kadar air yang sangat tinggi. Sedangkan sampah organik kering adalah sampah organik yang tidak memiliki kadar air terlalu tinggi, misalnya daun kering. Itu adalah contoh dari sampah organik kering. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dapat digunakan kembali. Contohnya seperti sisa botol plastik yang bisa kita gunakan sebagai ekobrik yang kemudian dapat digunakan menjadi kursi, kemudian menjadi meja. Itu adalah sampah anorganik. Sedangkan sampah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Contohnya seperti sisa alat medis, kemudian baterai ataupun zat kimia, itu termasuk ke dalam sampah B3. Jika dilihat saat ini produksi sampah itu kian harinya itu kian meningkat. Gak ada satupun rumah tangga yang tidak menghasilkan sampah dalam satu harinya. Maka dari itu, pemilahan sampah berdasarkan organik, anorganik, serta B3 itu perlu dilakukan. Gunanya apa? Agar sampah organik nih yang bisa kita manfaatkan kembali itu dapat dengan mudah kita gunakan. Contohnya, dalam sampah organik itu kita bisa gunakan sebagai pupuk kompos
ataupun sebagai ekoenzim, sebagai biogas, dan banyak manfaat lain yang dapat kita gunakan. Untuk sampah anorganik itu bisa kita kumpulkan, kemudian kita jual kepada pengumpul sampah yang kemudian nanti akan didaur ulang oleh pihak yang berwenang. Sedangkan untuk B3 ini, karena dia adalah sampah yang cukup berbahaya, maka sebaiknya kita harus memisahkan sampah ini dari kedua sampah yang sudah kita bahas tadi, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sampah organik. Sampah organik sendiri memiliki volume yang cukup tinggi dalam setiap harinya, karena mau bagaimanapun manusia membutuhkan makanan dalam menunjang kehidupan sehari-harinya. Sisa limbah buah dan sayuran itu dapat larut dalam air. Mikroorganisme yang terkandung di dalamnya itu akan mempengaruhi perairan di sekitar. Nah, mikroba inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit seperti demam berdarah, kemudian diare. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melakukan pengelolaan limbah organik menjadi barang lain yang dapat memiliki nilai jual ataupun setidaknya dapat mengurangi resiko penyakit di masyarakat. Pada kali ini, kita akan memanfaatkan limbah buah kulit jeruk untuk pembuatan ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan berwarna coklat yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik yang kemudian selanjutnya dapat digunakan sebagai desinfektan, pembersih lantai, kemudian pupuk. Ekoenzim ini memiliki hasil berupa alkohol dan asam asetat yang dapat digunakan sebagai desinfektan. Kemudian dia tuh akan meninggalkan semacam sludge ataupun residu di bagian bawah berupa padatan yang dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Nah, untuk hasil utamanya itu adalah cairannya, itu dapat digunakan sebagai pembersih lantai, desinfektan, kemudian dia pun dapat digunakan sebagai pembersih solokan ataupun air. Ekoenzim ini sangat bermanfaat dan memiliki daya jual dibandingkan kita hanya menyia-nyiakan sampah begitu saja. Ekoenzim ini sangat mudah dibuat, kita hanya memerlukan 3 bahan, yaitu air, gula merah ataupun gula aren, kemudian itu sisa limbah organik yang pada kali ini adalah menggunakan kulit jeruk. Ekoenzim ini sangat mudah dibuat. Yang pertama, kita potong kecil limbah kulit jeruk yang akan kita gunakan sebanyak 3 bagian. Selanjutnya, siapkan 1 bagian gula merah atau dapat diganti dengan molase. Yang kemudian bahan yang sudah kita potong dapat kita masukkan ke dalam wadah yang akan ditambahkan dengan air sebanyak 10 bagian. Jangan lupa menyisakan 40% untuk udara. Selanjutnya, homogenkan larutan tanpa mengocoknya dengan kuat. Jangan lupa untuk memberi label pada larutan ekoenzim yang akan kita fermentasi. Fermentasi ekoenzim di tempat yang sejuk tanpa sinar matahari kemudian dapat digunakan setelah 3 bulan. Ekoenzim ini mengandung mikroba baik, contohnya ada Lactobacillus, kemudian Acetobacter similus, kemudian bakteri asam laktat, yang dimana mikroba baik ini dapat membantu proses degradasi mikroba dalam air yang tercemar. Selain itu, ekoenzim juga dapat membantu menghilangkan bau tidak sedap yang ada di dalam perairan yang tercemar. Namun sayangnya, ternyata tidak banyak orang yang tahu mengenai ekoenzim ini. Setelah saya melakukan survei kepada 10 teman saya, ternyata hanya 2 dari 10 teman saya yang mengetahui tentang ekoenzim ini. Menurut saya itu sangat disayangkan. Maka, yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk mulai memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah B3 agar tidak terjadi kasus-kasus penyakit yang diakibatkan oleh tidak terawatnya lingkungan atau kotornya lingkungan. Mari kita hidup sehat, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita,
siapa lagi? Sekian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga kita semua senantiasa dapat menjaga lingkungan kita untuk beberapa tahun ke depan. Semoga kita semua sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.